إلى هذين خلقنا تسلل حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هواني من الأنبياء المرسلين والإرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر مجيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik kebiram wajah jumlah durati mulim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Khususnya kita doakan kepada almarhumah, untuk almarhumah Ibu Sumirah binti Syahid, yaitu orang tua dari saudari Asih, istrinya Anas Tolani, yaitu Munasik Pondok Gede. InsyaAllah mudah-mudahan almarhumah golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan kita juga berdoa untuk almarhumah, keluarga kita, kedua orang tua kita, sanak saudara kita, dan semua yang terkait dengan kita, terlebih lagi kaitannya dengan syafaat ke atas satu maupun ke bawah satu. Khusukkan kalian doa tersebut, niatkan di dalam hati, dan insyaallah syafaat dan doa tersebut mengalir kepada almarhumah, dan insyaallah Allah mengampuni semua dosa-dosanya, amin. Ila hadina waliknatu salihah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya, wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang pengertian laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwado aw yatlubu minhu gharada fa innal muhibba may yabdulu laka laisal muhibbu man tabdulu lahu. Yakni bukannya seorang yang mencintai itu yang meminta apa saja dari yang dicintai, tetapi sesungguhnya seorang yang cinta
kasih itu ialah yang mau berkorban untukmu, bukan yang engkau memberi apa saja kepadanya. Intinya dalam kajian yang lalu bahwa orang yang mengerti cinta itu ialah orang yang mau berkorban untuk yang dicintai, bukan meminta dan menuntut kepada yang dicintai. Orang yang menuntut dan meminta kepada yang dicintai adalah itu cinta yang diwarnai oleh nafsu. Cinta yang telah dibungkus oleh nafsu dan kepentingan-kepentingan diri. Hakikat cinta itu ialah saling memberi, saling berkorban, tanpa diminta apalagi mengintimidasi. Ya, itu cinta. Jadi bohong besar kalau ada orang mengatakan saya sangat mencintaimu, saya sangat menyayangimu, saya tergila-gila kepadamu, saya berani mati karenamu. Nah, saya berani segalanya untukmu. Nah, itu loh. Giliran dihadapkan kematian, kabur dia lari. Ya. Apa itu yang disebut cinta? Bukan. Cinta itu tidak perlu dikatakan dalam bentuk puisi maupun prosa, sastra, atau berbagai macam, ya, pantun atau lain sebagainya. Itu semua narasi cinta. Tapi hakikat cinta ialah di mana kalian mau mengorbankan diri untuk yang dicinta. Itu cinta namanya. Tidak perlu basa-basi, tidak perlu kata-kata. Walaupun orang butuh menerima dan meminta atau mendapatkan kata-kata, apalagi kaum wanita yang kebanyakan kepengen digombali dengan kata-kata cinta. Rasanya melambung hati kalau suami atau laki-laki mengatakan, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Rasanya apa saja kepengen diberikan. Ya, walaupun telah disakiti, kemudian laki-laki itu datang, saya waktu itu lupa, nah itu loh, saya lagi emosi, saya sangat mencintaimu sebenarnya, demi Tuhan, saya mau mati hanya karena engkau sayang. Langsung kelepak. Dasar wanita itu lemah ya. Makanya kalau laki-laki tidak bisa menundukkan wanita, gobloknya laki-laki. Serius itu. Lah wong gampang banget kok wanita digombali aja dia mau, karena kodratnya wanita itu maunya dibohongi. Nah itu loh, percaya deh. Makanya bohong yang positif, bukan bohong yang negatif. Bohong yang positif, maksudnya bohong yang positif gimana sih? Walaupun jelek nih, wanita itu jelek padahal hidungnya pesek, ya, hitam gitu loh ya. Kemudian badannya gembrot, pun mengatakan, aduh sayang kamu tuh sebenarnya langsing deh. Itu langsung tersipu-sipu, walaupun gombal kamu, tapi tetap tersipu-sipu, tetap senang. Coba kalau jujur, duh kamu tuh sebenarnya gembrot kayak drum jalan deh. Ngamuk gitu. Jadi dijujuri itu gak bisa. Jadi biarkanlah kalian bohong putih itu namanya, bohong yang dapat pahala. Nah, itu loh. Kenapa? Bohong menyenangkan hati istri, menyenangkan hati suami. Walaupun suaminya krempeng, bilangnya, wah suamiku ternyata atletis. Atletis apaan orang krempeng begitu? Ya suami seneng banget. Iya mah ya, saya tuh atletis ya, iya. Atletis kayak lentis gitu. Ya. Nah itu contoh, coba deh. Belajarlah kalian membangun rasa kepercayaan wanita, membangun rasa kepercayaan laki-laki, dan terus membangun kepercayaan teman, saudara, dan seterusnya. Jadi intinya cinta itu tidak ada kata menuntut. Nah, cinta tidak ada kata menuntut. Yang ada ialah memberi. Nah gimana kalau yang satunya mencintai, yang satu mencintai gimana? Saling memberi.
bukan saling menuntut, saling berkorban, bukan saling mengintimidasi. Nah kalau laki-laki kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, dalam hal kepentingan nafsu itu bukan cinta. Tapi kalau dalam hal kepentingan pendidikan dan membentuk karakter yang bisa dijadikan uswah, yang menjadi akhlakul karimah, itu bukan dalam arti tuntutan, tetapi bimbingan. Karena sifatnya laki-laki itu sebagai imam. Yang namanya imam itu wajib menanggung-jawabi keselamatan makmum. Makanya kalau kalian jadi imam, baik imam sholat maupun imam rumah tangga, apalagi imam satu kaum, imam negara sekalipun, itu dia bertanggung jawab keselamatan dunia akhirat. Makanya jadi pemimpin itu tidak mudah. Apa kalian merasa bisa sudah menjadi pemimpin? Nah, paling gak menjadi pemimpin rumah tangga. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Minimal ialah memimpin diri sendiri. Kalian sebagai wanita kok yang jadi imam laki-laki? Tidak, kalian juga jadi imam diri kalian sendiri. Mengimami nafsu-nafsu kalian, di mana nafsu-nafsu kalian harus ditundukkan, dibimbing, dituntun agar nafsu itu adalah ada di jalan yang benar, agar nafsu itu mau tunduk dan patuh. Nah, jadi semua kita disebut kullukum ra'in. Setiap kalian itu, tiap diri kalian itu adalah pemimpin. Minimal menjadi pemimpin diri kita. Jadi bukan pemimpin orang lain, memimpin diri kita sendiri. Apakah kalian sudah bisa memimpin diri kalian sendiri menjadi orang yang baik, orang yang bisa mencontohkan untuk yang generasi muda, contoh untuk anak-anak, contoh untuk keluarga, contoh untuk teman, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya ialah menebar cinta untuk menjaring kasih sayang. Kan begitu. Jadi menebar cinta bukan menebar cinta untuk ini, untuk ngecek pasaran. Bukan loh ya. Kadang-kadang kan ada orang yang suka ngecek pasaran. Gue ini masih ini enggak sih? Langsung deh PHP-in orang. Gitu loh. Nah, bukan itu. Jadi menebar cinta untuk menjaring kasih sayang. Maka dengan demikian sifatnya ialah memberi, bukan bukan meminta, bukan menuntut, bukan mengintimidasi. Itu cinta yang sesungguhnya. Jadi jangan mudah kalian mengatakan aku cinta, tetapi prakteknya adalah bukan cinta, lebih kepada nafsu, selimut nafsu. Nah, anak-anakku semuanya, itulah kajian pada pengajian yang lalu, sengaja Bapak singgung kembali agar kalian mengerti ya. Jadi belajar tentang tauhid dan hakikat, belajar tentang Islam, tentang agama, itu meliputi semuanya. Jadi kalau kalian mengkaji Islam yang sesungguhnya, kalian tuh akan terbentuk menjadi wanita, ya wanita solehah yang cerdik dan cerdas. Kalau jadi laki-laki ya imam yang bijak dan piawai gitu loh. Itu kalau benar-benar memahami Islam yang sesungguhnya. Tapi kalau memahaminya separuh-separuh, tanggung, itu yang babak belur gitu loh. Itu yang kalang kabut, itu yang kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri. Cobalah belajar Islam karena disebutkan ad-dinu nasihah. Din itu, agama itu ialah nasihat. Nasihat untuk siapa? Bahkan untuk lillah. Pada saat dikatakan kulna, aku berbicara, kata salah seorang tabi'in. Nah, yakni aku menanyakan kepadanya, liman, untuk apa? Untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Bahkan disebutkan di situ lillah wali rasulihi, untuk bagi Allah, bagi bagi Rasulnya,
bagi orang-orang yang beriman, bahkan disebutkan juga untuk umum secara keseluruhan, yaitu manusia secara keseluruhan, kaum umat disebut ya. Itu disebutkan, itu yang dikehendaki dengan agama itu nasihat. Nasihat di sini bukan nasihat dalam arti nasihat arti yang memberikan dalam bentuk bimbingan. Nasihat dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam bentuk dalam bentuk perwujudan hidup yang mungkin kalau saya sebut lebih senang dalam perwujudan hidup yang romantis, religi, romantis tapi agamis, itu agama. Jadi lengkap sebenarnya, cuman kadang-kadang kita kurang memahami yang sebenarnya ya. Sampai masalah cinta juga diajarin, masalah ini juga diajarin, masalah semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada perjalanan berikutnya ialah Malik menyatakan laula mayadin nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairin id la masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka, yakni laula mayadinun nufus, dan jikalau tidak ada area ya, tidak ada area, tidak ada tempat, tidak ada nafsu untuk menjadikan lawan atau sparring partner menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebutkan di sini yakni niscaya tidak akan ada pembuktian, tidak ada, artinya tidak ada kepastian, tidak ada bukti bahwa kamu itu sedang menuju kepada Allah. Ini andai ya. Jadi andai tidak ada nafsu, laula mayadinun nufus. Jadi andai saja tidak ada nafsu pada dirimu untuk kita berperang dengan nafsu, melawan hawa nafsu, dan dijadikan nafsu itu sebagai sparring partner, itu disebutkan yaitu syahwat-syahwat yang muncul pada diri kita, tentu saja tidak dapat dibuktikan atau terbuktinya perjalanan seseorang atau orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka. Karena sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah yang harus ditempuh dengan perjalanan atau dengan kendaraan. Tidak ada jarak. Kemudian disebutkan lagi walaqad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Dan juga tidak ada atau tidak pernah putus atau tidak ada jarak ya, tidak pernah putus atau tidak ada jarak lebih. Kalau dimanakan, kalau sama manakan wala qat'ata, kalau makna yang letterlek putus ya, tapi lebih pantas dimanakan dan tidak ada jarak. Tidak ada jarak antaramu dengan Allah, sehingga harus melalui atau dapat dihubungkan yaitu dihubungkan dengan dirimu, disambung atau dihubungkan antara dirimu dengannya gitu. Karena jarak Allah itu adalah tidak bisa kita prediksi dengan wilayah-wilayah lahiriah. Intinya di sini
dijelaskan bahwasanya ya, Allah itu disebutkan, Allah itu ialah tidak ada jarak yang harus ditempuh melalui perjalanan atau dengan kendaraan. Allah juga tidak diputus atau tidak bisa jarak itu, yang artinya tidak bisa jarak itu yang harus disambungkan atau dihubungkan. Allah itu tidak terputus dari dirimu. Allah itu tidak ada antara darimu. Maka bahasa ini akhirnya dikloning oleh orang-orang tertentu, terutama pada etnis dan sebut saja satu sekte ya tertentu yang menyatakan dengan bahasa Jawanya ialah Gusti Allah itu cedak ra kesenggol, aduh ra antara, gitu loh. Jadi Allah itu dekat tidak bersentuhan, jauh adalah tidak berantara. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami terlebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Kalau dalam ayat lain juga menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Banyak lagi ayat-ayat lain. Kendati pun ayat itu telah menjelaskan tentang huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dia, Allah itu yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam. Kata bersemayam ini harus dimaknakan, kalian cerdik pemanaannya. Bersemayam itu apa sih? Bukan bertempat dalam satu lokasi tertentu, ya. Bersemayam. Kalau istilah disemayamkan, bersemayam mungkin ditempatkan karena sulit. Istawa alal arsy, gitu. Dia beristawa alal arsy, yaitu di arasy, dia bersemayam di arasy. Kemudian ia menyatakan summa yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia juga tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan juga keluar dari bumi. Wa yanzilu minas sama wa yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Kemudian dia juga tahu apa yang turun dari langit dan juga naik ke langit. Tapi unik kalimat berikutnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Ini kan rumit. Kajian di sini sebenarnya rumit. Di sisi lain Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi itu 6 masa, kemudian ia bersemayam di arasy, dia juga tahu apa yang naik ke langit maupun yang turun dari langit, yang masuk ke bumi atau keluar dari bumi, namun ia selalu bersertamu di mana saja kamu berada. Yang akhirnya disimpulkan di dalam ayat lain menyatakan wallahu bikulli syai'im muhait. Allah adalah meliputi tiap-tiap sesuatu. Lalu macam apa bukti Allah? Nah, ini kan kembali lagi. Ini kalau kajian yang lebih jauh lagi. Tapi yang akan kita bahas di sini bukan persoalan Allah jarak dekat dan jauhnya. Bukan masalah Allah itu adalah jauh, tidak berantara, dekat, tidak bersentuhan. Disebut dekat, tidak bersentuhan. Disebut jauh, tidak ada antara. Ini kan kalimat sebenarnya membingungkan. Apa sih yang jauh? Artinya Allah itu tidak bisa
dibiologiskan dalam bentuk apapun, Allah itu tidak bisa disamakan. Kalau kita mau menyamakan seperti contoh, ia beserta kamu di mana saja kamu berada, itu tidak sama dengan kalimatnya ia beserta ibunya, ia beserta bapaknya, istri beserta suaminya. Kata beserta istri dengan suami itu kan berarti bersama jalan. Tapi Allah tidak begitu. Tidak berarti beserta itu seperti besertanya kita. Lalu arti beserta di sini apa sih? Dan inilah yang harus kalian pahami terkait dengan masalah kaidah ya. Dan pemahaman sifat 20 yang terkait dengan pelajaran bismillah. Namun kita tidak membahas bismillahnya, ialah sifat 20-nya. Di mana sifat 20 itu akan kita fahami dan akan kita mengerti yang ada pada diri kita semuanya. Jadi, dekatnya Allah tidak bersentuhan, jaraknya Allah tidak berantara. Itu kalau kita mengambil perumpamaan untuk mendekatkan faham, itu seperti ini. Ini hanya sekedar mendekatkan faham, tapi tidak bisa dijadikan hujah atau dalil atau argumen, karena ini hanya sebuah pemahaman untuk mendekatkan, merucutkan akal pikiran kita. Coba kita bayangkan cahaya dengan sumber cahaya. Sebut saja matahari dengan cahaya. Cahaya disebut berantara? Tidak. Disebut bersentuhan? Juga tidak. Artinya matahari itu bukan cahaya. Cahaya juga bukan matahari. Namun tidak disebut matahari kalau tidak bercahaya. Dan tidak akan ada cahaya kalau tidak ada matahari. Kalau cahaya disebut adalah bercahaya itulah disebut bersentuhan, berarti cahaya itu menempel. Sementara cahaya itu membias. Kemudian kita dekatkan kembali ke dalam diri kita. Bagaimana dekatnya ruh dengan jasad. Kita nggak bisa membayangkan dekatnya ruh dengan jasad. Disebut dekat bersentuhan juga tidak. Bagaimana bersentuhannya? Karena ini adalah bukan masalah fisik. Ruh itu bukan fisik. Metafisika. Sementara jasad fisik. Nggak bisa yang namanya kita sebut ruh itu bersentuhan dengan jasad. Tapi berjarak juga tidak bisa. Bagaimana mungkin ruh itu bisa berjarak dengan jasmani, dan bagaimana mungkin juga ruh itu bisa bersentuhan dengan jasmani? Sama seperti cahaya dengan sumber cahaya. Kalau ruh itu bisa bersentuhan dengan jasmani, berarti ruh itu sifatnya fisik. Kalau ruh itu berantara dengan jasmani, berarti ruh itu di luar daripada jasmani. Allah itu tidak semacam yang kita bayangkan. Oleh karena ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Sama, ruh beserta jasad, di mana jasad itu hidup dan ada. Nah, kita bayangkan ke sana. Anak-anakku semuanya, terlepas dari itu semua, oleh karenanya istilah menuju kepada Allah itu sebuah istilah saja, di mana kita harus ada kalimat yang seolah-olah kita berjalan menuju kepada Allah, padahal bukan berarti jalan seperti jarak jauh menempuh satu tempat, tidak. Bagaimana mungkin kita akan berjalan menuju kepada Allah sementara Allah itu dekat dan sangat dekat kepadamu? Bagaimana mungkin
kita terputus dari Allah sementara Allah itu tidak pernah memutuskannya. Dan tidak mungkin diri kalian harus berhubungan dengan Allah, nyambung. Karena Allah adalah tidak pernah terputus. Kalau kita nyambung menghubungi Allah, kan berarti seolah-olah terputus. Kalau kita menuju kepada Allah, kan seolah-olah Allah itu jauh. Ini kalimat saja. Yang sesungguhnya bukan kita menuju kepada Allah itu berarti berjarak. Yang sesungguhnya bukan berarti kita connecting dengan Allah, berhubungan kepada Allah itu karena terputus. Kita tidak terputus dari Allah. Dan juga tidak ada jarak dengan Allah. Jadi, apa yang dikehendaki di sini? Supaya kita faham bahwa Allah itu sangat amat dekat. Supaya kita faham bahwa Allah itu bukan berarti putus hubungan dari kita. Karena sesuatu apapun yang harus dihubungi, harus disambung, itu karena terputus. Sesuatu yang harus dituju, itu karena jaraknya jauh. Itu secara fisik, secara lahiriah, secara jasmaniah. Sementara kita menuju kepada Allah yang bukan serba lahiriah, yang tapi kalau disebut Allah nyata, iya nyata, memang Allah itu wujud. Karena Allah itu sendiri menyatakan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bahwasanya Allah itu ialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Berarti yang lahiriah juga yang batiniah. Jadi hakikatnya Allah itu ialah diri, zat, wajibul wujud. Ini yang harus kita fahami, yang harus kita ketahui. Jangan seperti orang awam yang mengenal Allah dan mengerti tentang Allah itu sesuai dengan imajinasinya. Jadi mereka berimajiner tentang Tuhan, tentang Allah. Tapi apabila didesak tentang Allah dan ditanyakan tentang Allah, tidak paham dan tidak tahu. Sehingga Allah itu seolah-olah mengawang-awang, seolah-olah entah apa dan bagaimana, sehingga tidak tamkin di dalam hati, tidak maujud dalam wujud yang bisa kita terima, yang bisa kita lihat yang sesungguhnya. Apakah boleh dan berjumpa dengan Allah, melihat Allah, berjumpa kepada Allah? Ya sangat boleh. Apakah ada dasarnya dan boleh itu adalah masalah itu? Ya jelas. Kalau berbicara tentang dalil, apa sih? Jelas sekali. Cobalah kalian lihat, baca dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di sana menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Itu potongan ayat. Jadi barang siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, silahkan, boleh, bertemu boleh. Barang siapa yang ingin kembali berjumpa, silahkan, boleh. Kemudian orang awam langsung mengekat, berjumpa dengan Tuhan itu adalah maksudnya nanti di surga. Tidak ada kalimat begitu. Yang ada ialah kalimat siapapun yang ingin kembali menjumpai Allah, silakan. Tidak nanti di surga. Kalau orang yang berani mengatakan berjumpa dengan Allah itu di surga, itu Kristiani. Tuhan Allah Bapa
yang ada di surga. Nah, itu bahaya itu. Tidak. Nah, di dunia bisa, nah, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, tapi bukan melulu di surga. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi di situ juga kalimatnya unik lagi. Barang siapa yang ingin kembali berjumpa, berarti sebelumnya pernah berjumpa. Oh iya. Cuman persoalannya kalian ini tidak menyadari. Emang pernah kita berjumpa? Pernah. Bahkan kalian berhadapan langsung. Apa yang kalian pernah berhadapan? Pernah. Di mana? Di alam arwah. Lo kok nggak ingat? Nah, karena nafsu tadi. Ini persoalannya. Apa ya? Betul, betul. Silahkan lihat di dalam surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 172 atau 179, silahkan. Ya. Di sana ada di akhir daripada ayat menyatakan, alastu birobikum, apakah benar aku ini Tuhanmu? Itu berhadapan loh. Berhadapan, kalian berhadapan langsung. Dan kalian lihat langsung. Kita semua lihat. Apakah benar aku ini Tuhanmu? Kita menjawab serentak rame-rame. Qalu bala syahidna. Bahkan. Benar banget istilahnya. Engkau itu Tuhan kami. Itu. Kenapa pada saat kita lahir ke dunia tidak ingat? Karena kita tertutup oleh nafsu. Ruh kita dibungkus, diliputi oleh nafsu. Jiwa kita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa. Seperti kayak kornea mata yang diselimuti, ditutup oleh lapisan-lapisan katarak. Akhirnya menjadi rabun, bahkan buta. Oleh karena banyak orang-orang yang hatinya buta. Maka layak dan pantas kalau mu'alif menjelaskan, ya. Andai saja tidak ada area tempat yang disebut tempat perjuangan untuk menundukkan nafsu, untuk mengendalikan nafsu, maka tidak akan terlihat jelas mana orang yang menuju kepada Allah berjalan atau mana orang yang tidak menuju kepada Allah. Karena tadi tidak ada jarak dan tidak terputus diri kita dari hubungannya dengan Allah, seperti cahaya dengan sumber cahaya yang tidak pernah putus dan juga tidak berjarak. Coba renungkan baik-baik. Jadi andai saja tidak ada area, tidak ada lapangan, tidak ada ruangan, tidak ada tempat di mana untuk satu perjuangan melawan hawa nafsu yang disebut jihadul akbar, jihadul nafsi, perang yang paling besar ialah memerangi hawa nafsu, niscaya tidak terlihat. Tidak terlihat dia itu adalah orang sedang menuju kepada Allah atau tidak. Di sini pentingnya akhirnya orang-orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, maka hendaklah ia benar-benar di dalam area perjuangan menundukkan nafsu yang ada pada dirinya. Tidak akan mungkin seseorang sampai kepada Allah hanya mengklaim dan mengklaim kalau nafsu yang ada pada dirinya aja tidak mampu ditundukkan. Terlebih lagi mengatakan kata cinta kepada Allah. Jangan kalian anggap cinta kepada Allah itulah sembarang kata. Bahkan Allah menyatakan, berfirman kepada Nabi Daud, Nabi Isa dan lain sebagainya. Ingat, cintaku akan masuk ke dalam hati orang-orang yang sudah
tidak mencintai dunia dan akhirat tuh. Itu juga yang diisyaratkan pada saat Nabiullah Musa alaihissalam datang ke Muqaddasi Tuwa. Kemudian Allah menyuruh untuk lepaskan 2 terumpah. Apa maksudnya 2 terumpah di situ? Yang dimaksud untuk, kalian bisa baca di surat Toha ya, surat ke-20. Itu kisah ya. Kisah Nabi Musa itu adalah ke Muqaddas, itu artinya tempat yang suci. Di mana beliau itu suruh melepaskan 2 terumpah. Kalau melepaskan 2 terumpah itu secara fisik boleh. Apapun, kalau kalian mau masuk ke tempat yang dianggap suci, sebaiknya jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu, jangan pakai atribut yang aneh-aneh. Lepaskan. Itu secara fisik. Tapi makna dari hakikat itu ya, kalau dimaknakan yang sesungguhnya, kalau kami sebut adalah apabila tafsir ini ditafsirkan secara hakiki, yang disebut tafsir hakikat, maka pengertiannya 2 terumpah itu ialah pijakan kiri maupun kanan. Kiri maupun kanan ini akan lepas luas pemahamannya. Ialah dalam arti berpijak pada dunia maupun berpijak pada akhirat. Berpijak pada wilayah kanan atau berpijak pada wilayah kiri. Karena hakikat kanan dan kiri itu ialah 2 sisi kesempurnaan yang telah diciptakan oleh Allah sebagai perwujudannya. Anak-anakku semuanya, itu contoh yang paling sederhana. Jadi kalau kalian mau mencintai Allah dan benar-benar mencintai Allah, Allah sendiri adalah menyatakan dalam hadis qudsinya, jelas Allah akan meletakkan cintanya terhadap orang-orang yang hatinya telah melepaskan cintanya pada dunia maupun akhirat. Tuh. Kalau udah berbicara dunia, wah macam-macam. Apa saja sih? Wah macam-macam. Itulah. Kemudian kita renungkan kembali. Kemarin sudah dibahas lagi. Hati ini, kalau kalian orang yang beriman, hati itu disebut Baitullah, rumah Allah. Kalau sudah disebut rumah Allah, berarti hiasi rumah itu dengan hiasan-hiasan ruhaniyah yang berarti bersifat mahmudah, yang terpuji. Kemudian kalau rumah itu juga sudah menjadi rumah Allah, maka tidak pantas dunia itu adalah masuk ke dalam hati. Dunia apa sih? Dunia itu suatu apa saja yang kalian sukai, kalian cintai, baik dalam bentuk kegiatan maupun benda atau wujud orang, itu masuk dalam kategori dunia. Jangan kalian memanakan dunia itu seperti orang awam yang berarti harta benda, beda. Dunia ialah kesibukan, muamalah dan berbagai macam wujud-wujud lain. Maka dari itu Allah menyatakan bahwasanya cinta itu, cintanya itu akan ada pada diri kalian, dalam hati kalian, kalau kalian sudah melepaskan diri, hati itu sudah bersih, sudah bersih dari segala macam apapun. Lalu bagaimana sih membersihkan dan menenteramkan hati? Ya tentu saja bahwa orang-orang yang beriman itu akan tentram hatinya
Ia hanya dengan bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Terlebih lagi akhir dari kalimat ayat tersebut, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahui bahwasanya dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hatimu. Berarti orang yang mencintai Allah ialah orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah berarti orang yang paling tidak secara lahiriah dia berzikir dengan menyebut nama Allah. Mengingat Allah akhirnya dia berkembang dalam arti ingat, kesadaran, dan banyak lagi pengertian-pengertian lain yang lebih dalam lagi. Intinya ialah apabila kalian ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Kalau kalian masih mencintai selain dirinya, jangan harap cinta Allah itu sampai ke dalam diri kalian. Percayalah. Kalau begitu jangan kepedean dong. Kalau gitu kalian ingin dicintai Allah, kalau kalian hatinya aja masih keruh dengan berbagai macam cinta-cinta yang lain, nggak bisa. Awas loh ya, nggak bisa. Kendati pun Allah tidak berjarak, kendati pun Allah juga tidak terputus, tetapi persoalan cinta itu tersendiri di mana kalian akan merasakan. Wahai anak-anakku semuanya, jadi tidak ada cinta kalian kalau kalian belum memperjuangkan diri kalian untuk melawan hawa nafsu. Belum ada yang disebut perjumpaan dengan Allah kalau kalian tidak memperjuangkan diri kalian untuk menundukkan nafsu. Dan tidak akan disebut kalian berjuang menundukkan nafsu kalau kalian masih tetap dikendalikan oleh nafsu. Lebih mengedepankan nafsu. Itu persoalannya. Bagaimana kalian disebut seorang salikin yang menuju kepada Allah, melawan hawa nafsu sendiri aja tidak bisa. Melawan hawa nafsu yang hanya hawa nafsu yang elementer gitu loh, yang ecek-ecek gitu loh, itu saja nggak bisa gitu loh. Malah mendramatisir dirinya sendiri, nggak layak dan nggak patut. Bagaimana kalian melawan hawa nafsu yang lebih dalam lagi? Kalian melawan hawa nafsu apa sih? Pertamalah melawan hawa nafsu dari kesukaan kalian, tundukkan. Nanti lebih jauh lagi ke wilayah batinia, belum lagi ke wilayah ukhrawiyah dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu yang harus ditundukkan. Enggak disebut kalian orang yang menuju kepada Allah kalau kalian tidak ada perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Harus jungkir balik. Harus, udah, pokoknya babak belur deh. Allah sendiri juga menyatakan, apa kamu kira mau masuk surga begitu saja, enak begitu saja? Sebelum kalian diuji, dicoba seperti orang-orang terdahulu. Apa ujian orang-orang terdahulu? Wah, sangat berat. Baru diuji sedikit saja, tetangga ngomong, sumpamanya, so alim lu ngaji mulu, udah mengkeret. Baru dapat cibiran, cemberutan dari temen, udah langsung ciut, Itu mental apa tuh? Bukan tempe, mental combro, Bagaimana akan ketemu dengan Allah? Bagaimana kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah? Nggak bisa. Allah menyatakan, apa kamu kira enak-enakan memasuki sebelum kalian dicoba? Hingga jungkir balik seperti orang-orang terdahulu sampai mengatakan, mana pertolonganmu ya Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Inna nasrallahil qarib, qarib, dekat. Kan begitu. Setiap perjalanan itu tidak mulus.
Setiap jalan itu tidak ada yang mulus, tapi harus kalian lincah. Kalau jalan itu lurus, berkelok-keloknya berkolek-koleknya jalan itu ialah membangun dan menghasilkan supir-supir yang piawai. Tuh begitu, yang handal. Coba kalau lurus terus jalannya, nah sambil merem deh nyetirnya, kan begitu sama. Sama juga tidak akan menghasilkan pilot yang handal kalau di awan itu tidak ada rintangan-rintangan, entah itu bentuk angin atau awan atau cuaca, terutama cuaca yang tidak bersahabat. Gitu loh. Jadi jangan kira kalian di udara itu rasanya enak, jalan lurus saja begitu saja, ya kagak. Nah buktinya burung itu terbang enak banget begitu, ya burung. Ya. Apa kalian kira itu lurus? Walaupun kelihatannya di kedirgantaraan itu kelihatannya los gitu, tetap banyak halangan. Apalagi jiwa dan hati kita yang menuju kepada Allah. Camkan itu baik-baik anak-anakku semuanya. Oleh karenanya juga di dalam kaifiat yaitu torekoh itu ada istilah riyaduh dan mujahadah. Riyaduh itu semua kegiatan muamalah yang baik-baik seperti sholat, torekoh dalam arti zikir dan sebagainya, muamalah termasuk yang baik-baik. Tapi yang disebut mujahadah itu artinya berperang, berjihad, melawan hawa nafsu dalam kesadaran, itu mujahadah. Maka kalau kalian seorang salikin tidak melakukan riyadu dan mujahadah, bukan lagi seorang pejalan menuju kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Maka dari itu, di sini kita harus paham betul tentang nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Macam-macam nafsunya, gejolak nafsu, wah macam-macam. Belum lagi kalau kita sudah menundukkan nafsu-nafsu yang amarah maupun lawama, ada lagi nafsu yang lebih rumit lagi, seperti sawalat contohnya, di mana keakuan kita itu lebih muncul. Merasa kita bisa menolong, merasa kita bisa melakukan, merasa kita bisa menggayak, merasa kita bisa mengayomi, itu lebih lagi, ya Allah, itu lebih bahaya lagi, lebih dahsyat lagi. Karena apa? Efeknya efeknya pada diri kita apa sih? Ialah kita itu mudah tersinggung, mudah mudah tersinggung, merasa diri tidak dihargai, merasa macam-macam. Coba kalian merasa jadi orang tua yang bisa mendidik anak, bisa membiayai anak, kalian akan tersinggung banget kalau anak itu tidak patuh dan hormat kepada kalian. Itu kelihatannya benar. Ya saya kan wajar orang tua kepengen anaknya patuh. Coba deh patuh dong. Kenapa dia nggak patuh kepada saya? Ya saya sebelah. Wajar, manusiawi secara umum. Tapi secara tauhid dan hakikat rusak itu. Kenapa? Sama dengan Fir'aun. Bukan? Apalagi kalian sebagai ibu merasa mendidik, sebagai teman merasa menolong, sebagai suami merasa bisa memberikan nafkah terhadap istri, menjadi istri merasa bisa meladeni suami, dah itu lebih bahaya lagi. Kalau udah nafsu lebih ke dalam lagi. Nah, kalian untuk menundukkan nafsu yang masih di permukaan,
Amaroh, lawamah, gitu. Itu saja masih kalang kabut, gitu loh. Lalu sampai kapan kalian akan menundukkan nafsu itu? Gitu. Ya maklumlah Pak, saya itu harus berjuang terus. Ya maklum, namanya seorang salikin, iya dimaklumin seorang salikin ya. Ya udah dimaklumin seorang salikin. Gitu. Makanya kalian enakan jadi salikin, dimaklumi terus, gitu loh. Itu persoalannya, gitu. Coba kalau udah bukan salikin lagi itu beda lagi ya. Ya udah dimaklumi. Apa sih dan harus bagaimana sih? Nah itu persoalannya. Jadi intinya dalam kajian di sini malam ini ialah masalah nafsu. Jadi jelas banget masalah nafsu di sini. Bahwasanya keterangan tentang laula mayadinu nufusi mata haqqaqa sairus sairin. Jadi andai saja tidak ada ya, tidak diberikan lapangan, area, tempat, lokasi, nafsu yang untuk menjadi perjuangan kita melawannya, menjadi sparring partner, niscaya adalah tidak akan terlihat mata haqqaqa sairus sairin, nggak akan terlihat perjalanan seseorang yang menuju kepada Allah. Karena apa? Karena idla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka. Karena ia itu tidak ada jarak yang harus ditempuh oleh perjalanan, bahkan kendaraan apapun. Juga walaqad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Dan ia juga tidak terputus darimu. Artinya antaramu dengannya itu tidak ada keterputusan yang akhirnya harus disambungkan oleh suatu hubungan atau media apapun. Tidak ada, wahai anak-anakku semuanya. Jadi nikmati, dan itu lahan. Nafsu itu hikmahnya ya lahan untuk berjuang. Maka apabila ada nafsu dalam diri kita, lakukan perjuangan. Apabila muncul nafsunya, lakukan peperangan. Hingga nafsu itu tunduk, patuh kepada perintah kita. Bukan kita yang diperintah seterusnya oleh nafsu. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.